Selamat pagi sahabat hati yang terkasih. Saya Restu Widyastuti dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Hari ini Rabu 26 Januari 2022. Peringatan wajib Santo Timotius dan Titus. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat kesehatan yang boleh kami rasakan. Berkati niat-niat baik kami sepanjang hari ini. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 1-9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Santo Timotius dan Titus yang kita peringati hari ini adalah dua pribadi yang sungguh menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Mereka berdua tanpa lelah mewartakan Kristus dan kerajaan Allah. Mereka berdua adalah pribadi yang setia, siap menderita, tangguh, tidak mudah menyerah dalam tugas pelayanan, serta bersikap murah hati dan riang gembira sebagai pelayan Tuhan. Injil hari ini, Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua mewartakan keselamatan Tuhan kepada setiap orang yang mereka jumpai. Pergi dengan cara berdua-dua adalah sebuah ungkapan kemampuan bekerja sama dan hidup dalam persaudaraan di antara para pekerja Tuhan. Mereka harus menjadi contoh yang konkret dalam menghidupi kerajaan Allah itu, sehingga kesaksian mereka menjadi sebuah pewartaan yang hidup dan nyata. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu menjadi pewarta sabda Allah tidaklah mudah. Banyak tantangan, cobaan, dan penderitaan. Dibutuhkan sebuah pribadi yang berkomitmen dan sikap integritas yang tinggi untuk menjalankan tugas yang luhur dan penuh optimis serta sukacita. Santo Timotius dan Titus sudah memberi inspirasi bagi kita.
Sebagai pewarta, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri kita sendiri. Ada bahayanya, yaitu kita bukan lagi mewartakan Kristus dengan semua ajarannya, tetapi sudah mewartakan diri sendiri dan mencari pujian demi kemasyhuran diri. Hendaknya kita berintrospeksi diri. Sikap yang tidak pantas dan tidak berkenan di hati Tuhan, hendaklah sungguh kita jauhkan dari diri kita. Jangan menjadikan Tuhan dan ajarannya hanya sekedar jalan dan jembatan untuk membangun citra diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, di zaman sekarang, betapa sulitnya orang Kristiani terpanggil menjadi pewarta yang siap sedia melayani Tuhan. Banyak sekali kita tahu alasan-alasan yang terungkap. Kadangkala diungkapkan saya belum bisa, pekerjaan saya banyak, saya pulang malam, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang diungkapkan oleh umat-umat Kristiani yang sulit sekali untuk menjadi pewarta yang siap sedia. Ungkapan Yesus yang mengatakan, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sangat sedikit," memberikan gambaran akan situasi itu. Semoga kita termasuk bagian dari pekerja di ladang Tuhan yang sedikit itu. Meskipun kita sedikit, tetapi harus berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi. Semoga kita semua juga menjadi pilihan Tuhan di dalam tugas yang kita emban sebagai pekerja-pekerja di ladangnya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga sepanjang hari ini, segala karya pelayanan kita selalu dalam kasih Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.